Akhirnya ojol versus Alkar putus mitra. Hah, dah putus mitra kan lo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun anda berada. Ya, kali ini gue lagi bahas the next episode tentang ojol versus Awkarin ya. Ya mungkin kejadiannya beberapa waktu lalu. Dan ini akan menjadi pembelajaran bagi para ojol-ojol se-Indonesia. Apapun jaketmu, apapun tributmu, mau Gojek Grab si ijo, kuning Maxim, in rapper to ijo lumut to ijo muda, apalagi tetanggaku si biru, atau One Trip yang merah, atau apalagi, apalagi Shopee Food, Lalamove, Lazada yang oranye, apapun itu. Ya, ini adalah pembelajaran bagi kita yang kerja di jalanan ini, my bro. Ya, apapun permasalahanmu di luar sana, ketika kamu bekerja jangan dibawa-bawa. Ini sebenarnya tidak ada masalah loh. Kalau tidak dicat duluan. Selalu kerjain selesai udah, yo wis. Malah lu chat. Akhirnya kenapa? Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Habis itu apa? Putus mitra. Kan kasihan kan lo? Ya, kalau pekerjaan lu cuma Gojek doang, ojol doang, lu besok kerja apa, bro? Ya, kita di ojol ini sadar diri aja, tahu diri aja kita ini ya. Kalau lu suka dengan kebijakan, lu suka dengan tarifnya, lu suka dengan keadaan sekarang, lu jalanin. Tapi kalau lu nggak suka, lu tinggalin. Ya, udah banyak kan ojol-ojol udah pensiun. Bahkan seorang kreator ojol aja sekarang udah nggak ngojol lagi, tidak lagi bikin konten-konten ojol. Dan gua pribadi sekarang juga udah mulai jarang bikin video-video pendek ojol. Lu tahu sendiri lah. Ya, video-video gue pun pernah juga diserang oleh ojol-ojol sendiri. Ya, gua ojol, gua bikin masalah ojol, realita permasalahan di lapangan dengan senyata-nyatanya dibikin pro kontra. Gua bikin di tukang ngeluh, dan ketika gua bikin faktanya, mereka pada marah, gua diserang, gua dimaki-maki. Kalau gua bikin videonya itu kata-katanya nggak pantas untuk diperlihatkan. Pokoknya maki-makian lah, sampai nantang-nantangin gitu. Padahal ini cuma gua bikin konten pembelajaran untuk semua se-Indonesia. Ya, dan sekarang gua bikin konten apa adanya. Gua nggak mau bikin yang baik-baik ya, seperti anak-anak konten yang bikin yang bagus-bagus, gua nggak suka. Kalau ada iya, gua bikin iya. Kalau enggak, gua bikin enggak. Apapun yang terjadi di lapangan ataupun media yang gue dapatin, itu akan gue jadi pembahasan dan pembelajaran untuk kita ke depannya. Oke, next ya, tanpa babi bu lagi, kita lihat ini dia, ojol versus Awkarin akhirnya putus mitra. Nih ya, dari Republika ya, ini gue ambil dari media online. Driver ojek online yang ancam selebgram Awkarin diberi sanksi putus mitra. Gue cuma bisa bilang hahaha. Gojek Indonesia melakukan mediasi permasalahan antara Awkarin dan salah satu driver. Nih, republika.co.id Jakarta. Aplikasi Gojek Indonesia memutuskan mitra terhadap oknum driver yang mengancam selebgram Awkarin atau Karin Novilda. Kabar pemutusan mitra ini dilakukan oleh Gojek Indonesia setelah melalui proses investigasi dan sesi mediasi. Kami telah melalui proses investigasi dan berkoordinasi langsung dengan kakak Awkarin dan segera menindak tegas oknum driver yang telah terbukti bersalah dengan melakukan sanksi putus mitra, kata Gojek Indonesia dalam keterangannya di kolom komentar Instagram hari Selasa 16 Juli 2024. Dengan sanksi putus mitra yang kami berlakukan, yang bersangkutan tidak dapat lagi menjadi bagian dari ekosistem Gojek. Jelas Gojek. Adapun mediasi atas permasalahan Karin dan driver tersebut digelar pada Senin tanggal 15 bulan Juli 2024 di kantor Gojek. Dalam kesempatan tersebut, Karin bersama staf Gojek berhadapan langsung dengan driver tersebut. Gojek juga mengatakan sesi mediasi berjalan dengan lancar dan kondusif. Mereka juga minta maaf atas kesalahan ini, sekaligus berterima kasih pada Karin atas kerjasamanya dalam proses investigasi.
Kami juga berterima kasih atas semua masukan kakak dan secara serius menjadikan ini pembelajaran untuk meningkatkan pelayanan kami. Sekali lagi kami minta maaf dan sangat menyesalkan kejadian yang kakak alami saat menggunakan layanan Gojek, kata Gojek. Selain memutus mitra, Gojek juga telah menawarkan perlindungan dari tim Satgas Mitra serta menawarkan perlindungan konseling psikologis kepada Karin. Gojek juga mengecam segala bentuk kekerasan termasuk intimidasi, baik ancaman fisik, tertulis, maupun verbal. Karena hal ini melanggar ketentuan yang berlaku dan Gojek selalu mengambil langkah tegas kepada mitra driver yang terbukti bersalah sesuai dengan tata tertib Jack alias tertib Jack, ya, tata tertib Gojek. Langkah tersebut penting untuk melindungi para pelanggan dan nama baik jutaan mitra Gojek yang telah bekerja keras untuk keluarga mereka, kata Gojek. Nah, dalam hal unggahan di Instagram, Karin juga menyampaikan terima kasih kepada Gojek karena sudah cepat tanggap menangani kasus ini. Karin menambahkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum driver bernama Fikri Karisma tidak hanya merugikan driver lain, namun juga konsumen dan dirinya sendiri. Kalian berharap agar kedepannya Gojek bisa lebih mensejahterakan mitra driver yang lebih baik. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi Gojek. Semoga semua customer diperlakukan sama karena kita semua banyak hak yang sama. Kita semua punya hak yang sama. Dan semoga sejahtera mitra driver juga diperhatikan. Berikut perhatiannya terhadap proses pendaftaran terhadap mitra-mitranya, kata Karin. Seperti diberitakan sebelumnya, permasalahan ini bermula dari saat Karin menggunakan layanan GoFood, pesan makanan dari aplikasi Gojek. Namun karena tidak langsung merespon driver itu pesanan saat sampai, ditambah Karin tidak memberikan tip, driver itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas pada Karin. Karin juga merasa kaget, yang merasa akhirnya mengatakan bahwa dia akan melaporkan sikap driver tersebut ke Gojek. Karin juga memberikan bintang 3 atas pelayanan driver itu. Merasa tidak terima, driver tersebut akhirnya menghubungi Karin kembali dan mengancam Karin. Driver tersebut akhirnya mengakui kesalahannya atas perilakunya yang kurang sopan kepada Karin. Dalam video permintaan maaf, Becky mengaku kalau dirinya sedang memiliki masalah pribadi sehingga berpengaruh pada tindakannya malam itu. Saya minta maaf atas keterlaluan saya dan kesalahan saya. Sekali lagi Kak, Karin, saya minta maaf. Saya juga ada masalah pribadi, kata driver tersebut dalam video permintaan maaf yang diunggah di Instagram Karin. Nah, pertanyaan gua, Bang, lu ada masalah apa, Bang? Lu nggak suka sama kerja ojol lu pengen masalahnya ini pengen sejahtera seperti era-eranya Nadiem, ya. Sekarang sistemnya bicara ekosistem, Bang. Dulu ojolnya sedikit, Bang, ya, ojolnya sedikit, permintaan banyak, oke lah, orang pada banyak pendapatan. Sekarang ojol banyak, ya, pendapatan permintaan sedikit atau itu aja. Tambah lagi kompetitor banyak yang datang, ada main 2 atau 3 atau 4 aplikasi. Nah, tambah lagi perang tarif, mungkin pendapatan lu nggak sama seperti dulu, Bang. Kalau lu driver lama, ya, kalau lu angkatan 2016 2017 kayak gua nih, udah 7 tahun ataupun memasuki tahun ke-8 ini, hampir 8 tahun di Gojek nih, lu pernah merasakan mungkin ya indahnya duit Gojek yang mungkin pendapatan lu lebih gede, lebih besar dari pendapatan orang-orang kantor. Bahkan orang-orang kerja di perkantoran itu rela resign, ya. Ribuan sarjana ngelamar Gojek, ada videonya gue bikin sebelum ini, ya. Rela keluar karena tergiur dengan pendapatan yang tinggi. Dan gue nggak munafik, gue juga pernah ngalamin hal seperti itu, ya. Mungkin pendapatan lu 500.000, 700.000 sehari itu mungkin udah biasa, ya. Setengah hari jam 12 lu udah tumpuk, ada bonusnya dari bonus 100.000 sampai bonus 180.000, ya, di era-eranya Pak Nadiem. Tapi setelah sekarang 2019 itu memang nggak ada lagi bonus sebesar itu, ya. Dan itu mungkin pendapatan berkurang, kebutuhan biaya hidup tambah banyak, permasalahan hidup juga tambah banyak, ya. Berimbas di kepala ini, nggak kepala ini pecah, untuk permasalahan hidup, akhirnya terlampiaskan ke orang yang order, konsumen. Ditambah lagi konsumen lu selebgram, artis, public figure, pemain bola. Nah, sebenarnya lu nggak ada masalah sama konsumen lu sama si Karin ini, awalnya udah nggak ada menurut gua, ya. Tapi kenapa lu cek balik itu, lu minta tips, terus lu nantangin. Sekarang udah di media sosial, udah jejak digital, lu kerekam, ya. Dan jadinya apa? Banyak stigma jelek akhirnya tentang Gojek jadinya, gara-gara lu orang.
Kalau nggak suka, lu udah lu tinggalin. Dan sekarang Bapak, benar-benar lu tinggalin kan Gojek lu kan. Beberapa waktu yang lalu, itu Gokar, ya, menghina perempuan, melecehkan secara verbal, ya, sampai ngomongin suruhnya cewek itu ngejual harga diri katanya. Maaf nih, dia ngomong seperti itu kan. Dia bilang ongkos nggak seberapa. Lah kalau ongkos nggak seberapa ngapain lu ambil Bambang, ya? Nggak suka dengan pekerjaan lu keluar aja udah. Lu cari kerjaan yang lain. Banyak sekarang ojol-ojol tuh udah jenuh, udah pensiun, ya. Karena ojol-ojol baru juga pada datang gitu. Atau kalau lu nggak suka lagi, nggak bisa menghidupi lu, nggak cukup pada keuangan lu dengan lu kerja di ojol tuh, lu cari kerjaan lain. Lu bisa ngonten, lu bisa kreator, ya, lu bisa cari live streaming di media sosial. Walaupun lu dihujat atau dihina atau apa sama orang, bodoh amat, penting lu jalanin, ya, penting lu jalanin, ya. Itu aja, ya. Gua mah terima kasih banget buat Gojek nih, ya, bukan gua masalahnya apa-apa nih, gua terima kasih ya buat pihak aplikator yang mana melakukan putus mitra terhadap nih orang. Semoga tidak ada lagi permasalahan ini, ya, ini dan terjadi lagi masalah-masalah dengan konsumennya. Oke, itu aja. Tetap semangat, tetap hati-hati di jalan. Jangan bikin masalah buat para ojol-ojol, apapun benderamu, ya, apapun aplikasimu, jangan bikin masalah di jalan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Salam satu aspas, adios, amigos, and ciao.